Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita ketemu lagi dalam pembacaan ayat kita, perenungan kita. Namun sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur lagi Tuhan, Engkau masih memberikan firman-Mu untuk kami renungkan, untuk kami simak Tuhan. Dan biarlah Roh Allah memberikan pengertian kepada kami untuk kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi mau-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, agar setiap kebenaran firman-Mu boleh tinggal dan berbuah, bahkan bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami akan memulainya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini firman Tuhan akan kita buka dalam satu judul, kebahagiaan orang percaya. Kita akan ambil satu ayat atau beberapa ayat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat 11 sampai ayat 13. Mazmur 25 ayat 11 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Puji nama Tuhan. Satu pembacaan ayat yang kita sudah baca dalam judul yang saya katakan tadi, kebahagiaan orang percaya. Apa sih kebahagiaan kita? Orang lagi susah begini, orang lagi banyak masalah begini, orang lagi pandemi begini, segala macam tidak bisa diperbuat. Yang bisa kita lakukan di rumah. Namun Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan firman-Nya sangat luar biasa. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahan, sebab besar kesalahan itu. Siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara dan saya tidak terlepas dari segala dosa kesalahan, bahkan pelanggaran yang tidak pernah kita sadari kita perbuat. Namun situasi sekarang ini kita harus memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang di luar sana. Kita harus punya kualitas hidup yang benar-benar menjadi prioritas kita, supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin orang dunia akan berkata, mereka kehilangan kebebasan, mereka kehilangan kebiasaan hidup bebas dan segala macam. Tapi bagi orang-orang percaya, waktunya hari-hari ini adalah kita boleh bersama-sama bersekutu dengan keluarga, boleh bersama-sama ada dalam rumah tangga, kita berdoa. Firman Tuhan harus menjadi kekuatan kita dan menjadi prioritas kita. Bukan kita tidak tahu keadaan ini, bukan kita tidak mengerti. Firman Tuhan jauh sebelumnya sudah memberitahu keadaan-keadaan yang akan terjadi hari-hari ini. Tapi bukan membuat kita menjadi seperti orang yang tidak ngerti firman, yang tidak tahu firman, yang sepertinya masih menggebu-gebu, masih terus-menerus untuk mencari kesana kemari. Tapi lihatlah, firman Tuhan memberikan satu peringatan kepada kita. Dalam Roma kita baca Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, saya akan bacakan ayat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita
baca ayat ini, sangat-sangat kita berbahagia. Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tetap mempersembahkan. Di ayat yang sebelumnya dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati, yang bukan lagi seperti ibadah-ibadah yang kita lakukan mungkin di hari-hari yang lalu, yang masih kita bisa berkumpul di gereja. Sepertinya kita hanya datang beribadah, hanya ke satu kebiasaan, hanya sebagai satu rutinitas. Tapi kala ini, saat ini kita beribadah di rumah, firman Tuhan katakan, biarlah kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Kita dibersihkan, kita disucikan dengan firman Tuhan. Salah satu yang membedakan orang percaya dengan orang dunia adalah hal kebahagiaan. Kebahagiaan yang bagaimana? Orang susah, gak bisa ini, gak bisa itu, kok masih bisa dibilang bahagia? Ya bahagia. Kita tetap menikmati. Sampai sejauh mana Tuhan izinkan semuanya ini terjadi, kita belajar untuk menikmati. Kita tetap bersuka cita, memancarkan satu kebahagiaan. Bukan hal-hal yang materi yang jamin hidup kita. Sebab sekarang pun orang mungkin masih punya uang banyak, gak bisa bikin apa-apa. Gak boleh kemana-mana, di rumah saja. Tapi dalam kebahagiaan, di situ kita memiliki hati yang tentram, hati yang damai, dan ketenangan jiwa. Firman Tuhan katakan, yang sanggup membersihkan hidup kita, yang sanggup membersihkan hidup kita adalah Yesus sendiri. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Haleluya, betapa bahagia kita. Kita semakin disucikan, kita semakin dibersihkan, kita semakin benar-benar cemerlang didapati oleh Tuhan. Karena kita memelihara kekudusan, kita mempersembahkan hidup kita supaya menjadi persembahan yang hidup dan berkenan. Mungkin hal-hal yang lalu yang pernah kita lakukan yang tidak berkenan, inilah waktunya untuk kita merenungkan dan memohon ampun. Untuk kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, supaya kita bisa melihat terang Tuhan, supaya kita bisa menikmati anugerah Tuhan, supaya kita bisa menikmati segala yang baik dan hidup dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya tidak ditentukan oleh materi, tidak ditentukan oleh sosial hidup kita, tidak ditentukan dengan apa yang kita punya, tidak ada. Sekarang semua manusia, semua orang tinggal di rumah. Dan biarlah kebahagiaan menjadi bagian kita. Mazmur pasal 32 ayat yang 1. Mazmur 32 dikatakan di sini bagaimana firman Tuhan juga boleh mengingatkan kita. Ayat 1 dan 2. Mazmur 32. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Waktunya sekarang kita bereskan hidup kita. Waktunya sekarang kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kita
kita melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah membuang segala dosa kita, segala pelanggaran kita. Dalam Mazmur 103 dikatakan ayat yang kedua, bahwa sejauh timur dari barat Allah sudah membuang dosa-dosa kita, dan Dia mau mendapati kita dalam keadaan yang bersih. Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kebahagiaan kita bila mana kita meninggalkan segala dosa. Kebahagiaan orang percaya adalah bila mana kita dibersihkan, disucikan oleh darah Yesus, sehingga kita hidup menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku. Biarlah hari-hari ini, waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kita ada di rumah, kita bisa menikmati, merenungkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, dan mulai lagi untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan di hari-hari mendatang. Puji nama Tuhan. Inilah firman yang dapat saya bagi lagi, dan biar menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap kuat, tetap dalam sukacita Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu lagi pada malam hari ini. Tanamkan dalam hidup kami supaya kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya kami semakin disucikan, semakin dibersihkan, semakin berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Menjelang hari kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat, kami didapati menjadi orang-orang yang dipilih oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu supaya kami mengingat dan merenungkannya kembali. Berkati kami semua pada malam hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.